Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Pol 22, akan mempresentasikan tentang hasil review yang sudah kami lakukan. Presentasi ini ditujukan untuk mata kuliah pengantar ekonomi politik. Sebelumnya akan saya sebutkan anggota kelompok kami yaitu Maudia Aziza Masis, Nur Hamidah Pancamurti, Nur Salmah, Rotua Samuelita Putri, dan Zakia Aisyah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lita. Judul buku yang kami review adalah Liberalism and Discontents, dan judul chapter yang kami bahas adalah Technology, Privacy, and Freedom of Speech. Chapter dan halaman yang kami akan bahas adalah chapter 7 dari halaman 92 sampai 105 yang terbit pada tahun 2022 yang dituliskan oleh Francis Fukuyama, dan kami mereviewnya pada tanggal 20 Mei 2022. Latar belakang penulis. Memiliki nama asli Yoshihiro Francis Fukuyama, beliau lahir pada 27 Oktober 1952 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Francis Fukuyama adalah ilmuwan politik, ekonom politik, dan penulis di Amerika Serikat. Fukuyama belajar klasik di Cornell University, Ithaca, New York, yang lulus pada tahun 1974 dan mengambil pendidikan ilmu politik di Universitas Harvard pada tahun 1981. Karya besar pertama Fukuyama yaitu The End of History and the Last Man yang terbit pada tahun 1992, ia mendapatkan pengakuan internasional dan dibaca secara luas oleh publik arus utama dan akademisi. Pada buku ini, dia berpendapat bahwa penyebaran demokrasi liberal dan kapitalisme pasar bebas Barat beserta gaya hidupnya ke seluruh dunia dapat menandakan titik akhir evolusi sosial budaya umat manusia dan menjadi bentuk terakhir dari pemerintahan manusia. Jejak singkat perjalanan Francis Fukuyama. Tahun 1979, Francis Fukuyama mengikuti organisasi penelitian R&D Corporation di Santa Monica, California dan Washington DC. Tahun 1981 sampai 1982, beliau membantu membentuk kebijakan luar negeri untuk Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang mengkhususkan diri dalam urusan Timur Tengah dan melayani sebagai delegasi konferensi Mesir-Israel tentang otonomi Palestina. Tahun 1987, ia menjadi Expedited the Soviet Union and the Third World the last 3 decades. Pada tahun 1988, beliau gabung kembali ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat serta berfokus pada masalah politik dan militer Eropa. Pada tahun 1996 sampai 2001, beliau menjabat sebagai profesor di Universitas George Mason, Fairfax, Virginia. Kemudian latar belakang pembahasan. Liberalisme klasik merupakan ideologi politik yang mendukung adanya kebebasan. Liberalisme klasik percaya bahwa alasan yang sah untuk keberadaan suatu negara adalah untuk melindungi hak orang-orang. Alih-alih mengambil kebebasan, pemerintah bertugas memperluas kesempatan dan kebebasan dengan melindungi hak setiap anggota masyarakat dan mendorong relasi yang damai di antara para anggota masyarakat. Prinsip-prinsip dari liberalisme klasik terletak pada pemikiran John Locke, Thomas Hobbes, Adam Smith, dan Herbert Spencer. Mereka menyatakan bahwa keberadaan individu dan kebebasannya sangat diagungkan, serta setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing yang akan menghasilkan paham baru. Salah satu prinsip dasar liberalisme klasik menyangkut perlindungan kebebasan berbicara. Perlindungan ini tertulis dalam amandemen pertama Bill of Rights Amerika dan telah diabadikan dalam undang-undang dasar di banyak daerah atau di banyak negara. Demokrasi liberal, serta dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kebebasan berbicara menyeratkan kebebasan untuk berpikir dan merupakan dasar bagi semua kebebasan lain yang ingin dilindungi oleh tatanan liberal. Sebagai bagian dari serangan yang lebih luas terhadap liberalisme, kebebasan berbicara telah diperebutkan baik di kanan maupun di kiri. Ini juga sangat ditantang oleh perubahan teknologi yang menyediakan saluran baru dan belum teruji di mana masyarakat dapat berkomunikasi.
Selanjutnya ada masalah penelitian. Yang pertama, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam pidato dan mengapa pidato itu diperlukan. Yang kedua, apa saja ancaman yang akan muncul dari kekuasaan atas pidato. Yang ketiga, apa saja prinsip normatif tentang kebebasan berbicara dalam masyarakat liberal. Yang keempat, apa hal yang mencangkup di dalam kebebasan berbicara. Yang kelima, apa alasan mengapa perlindungan zona privasi itu sangat penting bagi liberalisme bisa berjalan. Yang keenam, apa keuntungan yang didapat setelah adanya internet bagi penyebaran informasi. Dan yang ketujuh, bagaimana solusi jangka panjang untuk masalah realitas alternatif oleh internet dan komunikasi digital. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang pertama, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam pidato dan mengapa pidato itu diperlukan. Di dalam sebuah pidato mempunyai nilai-nilai yang terkandung, yaitu nilai moral intrinsik serta nilai praktis, yang dimana nilai intrinsik tersebut merupakan suatu fokus pemikiran serta pilihan, dan nilai praktis adalah nilai yang memungkinkan manusia untuk bisa berkomunikasi secara kompleks. Pidato sangat diperlukan sebagai bentuk penciptaan institusi untuk melakukan sebuah koordinasi serta kerjasama lintas waktu, serta dalam skala raksasa. Kebebasan dalam berbicara ini juga menyiratkan kebebasan untuk berpikir, dan semua ini merupakan kebebasan yang sangat ingin dilindungi oleh tatanan liberal. Yang kedua, apa saja ancaman yang akan muncul dari kekuasaan atas pidato? Yang ada pemerintahan otoriter kuno, negara otoriter yang seolah-olah negara demokratis mencoba monopoli dan mengendalikan pidato. Liberalisme klasik sangat tidak mempercayai kekuatan negara seperti ini, dan kekuatan pidato menjadi target pertama rezim otoriter dimanapun. Yang B, pribadi kontrol atas media warisan dan komunikasi. Hal ini dipelopori oleh mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi. Begitu berkuasa, Berlusconi dapat menggunakan power politiknya yang baru ditemukan untuk melindungi kepentingan bisnisnya dan melindungi dirinya dari tanggung jawab pidana. Yang C, kebebasan berbicara muncul secara paradoks. Ketika internet mulai berkembang pada 1990 sebagai sarana komunikasi publik, ada kepercayaan luas bahwa itu akan memiliki efek demokratisasi yang mendalam. Informasi adalah sumber kekuatan dan akses yang besar ke informasi akan menyebarkan kekuatan secara lebih luas. Yang ketiga, apa saja prinsip normatif tentang kebebasan berbicara dalam masyarakat liberal? Yang pertama berkaitan dengan kebutuhan untuk menghindari konsentrasi artifisial kekuasaan atas ucapan. Yang kedua, yaitu perlunya pemerintah dan warga negara untuk menghormati zona privasi yang mengelilingi setiap anggota masyarakat. Zona ini dapat didefinisikan sebagai hak hukum fundamental seperti di Eropa, tetapi lebih baik dipahami sebagai norma daripada hak yang dapat dibenarkan karena harus mempengaruhi perilaku pribadi warga terhadap satu sama lain dan dilihat sebagai perpanjangan dari kebijakan dari toleransi. Kedua prinsip ini telah terancam oleh perubahan teknologi dalam cara kita berkomunikasi sekarang, serta oleh perkembangan sosial lainnya seperti polarisasi politik. Yang keempat, apa hal yang mencakup di dalam kebebasan berbicara? Kebebasan bisa mencakup hak organisasi swasta untuk mendisiplinkan dan mengontrol apa yang dikatakan dan dilakukan anggotanya ketika bertindak atas nama mereka. Masalahnya di sini adalah standar baru untuk menilai apa yang merupakan perilaku rasis. Tetapi aktivis anti-rasis kontemporer telah berusaha untuk memisahkan rasisme dari niat. Tidak lagi cukup bagi orang untuk berperilaku non-rasis. Pikiran pribadi mereka dikatakan diputih oleh rasisme tersembunyi yang perlu diselaraskan dengan ortodoksi yang berlaku. Adanya media sosial berarti bahwa waktu New York tidak bisa menangani masalah secara diam-diam melalui proses internalnya sendiri, tetapi melihat insiden itu menjadi target perdebatan nasional. Selanjutnya, apa alasan mengapa perlindungan zona privasi itu sangat penting bagi liberalisme bisa berjalan? Berdasarkan sifat murni liberalisme, kita memahami liberalisme sebagai sarana untuk mengatur keberagaman dan asumsi bahwa tidak akan ada konsensus mengenai pandangan substansif mengenai kehidupan yang baik. Komitmen tersebut harus diamati dalam kehidupan pribadi, namun tidak bisa dipaksakan pada orang lain. Penganut liberalisme perlu mempraktikkan toleransi dalam artian menghormati keberagaman dan menolak dorongan untuk membuat orang lain menyesuaikan diri dengan keyakinannya sendiri. Selain itu, diperlukan juga sikap dan perilaku tiap individu yang transparan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Tetapi di samping itu, dan transparansi juga dibutuhkan adanya pembatasan karena tidak semua hal dapat diumbar secara bebas di ruang publik. Karena bagaimanapun juga setiap manusia memiliki privasi yang ingin dia jaga. Nomor 6, keuntungan yang dapat
setelah adanya internet bagi penyebaran informasi. Sebelum adanya internet, informasi dikendalikan oleh sejumlah kecil saluran siaran dan surat kabar, sehingga sangat sulit bagi politisi yang kalah untuk mengklaim kecurangan pemilu tanpa adanya bukti nyata. Tetapi dengan adanya internet, internet dapat menyediakan saluran dan dalam jumlah yang tidak terbatas untuk menyebarkan disinformasi. 7. Bagaimana solusi jangka panjang untuk masa realitas alternatif oleh internet dan komunikasi digital. Hal ini tidak dapat mengabaikan prinsip kebebasan berbicara melalui penggunaan kekuasaan untuk hanya menutupi bentuk-bentuk pidato yang tidak disukai. Apakah ini dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, atau masa oleh digital? Bahkan jika seseorang setuju dengan penggunaan kekuasaan tersebut dalam jangka pendek atau untuk tujuan seperti mencegah hasutan kekerasan langsung. Harus jelas bahwa jenis kekuatan ini sangat berbahaya dan pasti akan digunakan oleh aktor lain dengan siapa satu tidak setuju dari waktu ke waktu. Hal ini perlu mengembalikan ke akar normatif liberalisme, termasuk pendekatannya terhadap rasionalitas dan koneksi. Kebebasan berbicara lebih jauh bergantung pada norma kesopanan dan penghormatan terhadap zona privasi orang lain. Internet telah memberi orang-orang jalan keluar untuk perasaan mereka tentang keadilan sosial, sambil membebaskan mereka dari kebutuhan untuk benar-benar mewujudkannya. Mencapai keadilan sosial dalam demokrasi liberal adalah tugas yang sulit, dimulai dengan mobilisasi rakyat yang membutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang ketidakadilan dalam isu-isu seperti ras, gender, disabilitas, atau kondisi diskriminasi lainnya. Kesimpulan yang selanjutnya ialah demokrasi liberal merupakan cara yang baik dalam mengatur tatanan masyarakat. Tetapi banyak sekali perhatian yang harus dilihat dan diperhatikan yang diberikan dalam memperbaiki adanya beberapa kelemahan yang ada pada kebijakan ekonomi liberal. Liberalisme ini didasarkan kepada klaim martabat manusia yang universal dan setara. Cita-cita atas liberal universalisme ini cukup bertentangan dengan realitas yang ada pada politik negara bangsa, dan ini menunjukkan suatu permasalahan yang harus diatasi. Liberalisme harus dibangun satu demi satu supaya dapat membangun pluralisme damai di antara bangsa-bangsa liberal maupun juga bukan bangsa-bangsa liberal. Serta semua ini menyangkut kepentingan bersama dalam menjaga perdamaian dan tentunya harus diperkuat dengan aliansi internasional yang kuat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.